Apa itu motherboard? Inilah yang akan kami bahas di video kali ini. Motherboard sering pula disingkat dengan MOBO. Pada dasarnya, motherboard merupakan sebuah papan sirkuit besar yang berada di casing komputer, dan disinilah semua komponen komputer dihubungkan. Pertama, kita bisa melihat ada soket CPU. Pada soket CPU inilah merupakan tempat penyimpanan CPU, Central Processing Units. Selain soket CPU, kita bisa melihat ada slot memori, yang merupakan tempat penyimpanan modul memori utama game yang biasa kita sebut dengan RAM, Random Access Memory. Dan ada juga slot bus atau slot ekspansi. Slot ekspansi ini digunakan untuk menginstal berbagai jenis komponen dan berfungsi untuk menambahkan kapabilitas penting lainnya pada sebuah komputer, seperti video card, sound card, network card, dan lain sebagainya. Selain itu, ada pula konektor SATA. Dengan konektor inilah kita bisa memasang alat penyimpanan seperti SSD atau hard drive. Motherboard memiliki beberapa konektor yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan dengan banyak alat penyimpanan. Pada motherboard modern, kita mungkin bisa menemukan ada slot M.2. Slot M.2 adalah slot versi terbaru yang digunakan untuk memasang sebuah M.2 solid state drive. Selain M.2, kita juga bisa melihat ada PCH, Platform Controller Hub, pada komputer modern. Dan hub inilah merupakan arsitektur chipset terbaru yang dikembangkan oleh Intel dan mengganti arsitektur sebelumnya. Jika dibandingkan dengan yang ada di motherboard versi lama, kita bisa menemukan ada sepasang chips yang disebut dengan chipset. Terdapat North Bridge chip dan South Bridge chip. Kedua chips ini memiliki fungsi yang berbeda. Seperti namanya, North Bridge terletak di sebelah utara atau bagian atas motherboard yang berfungsi sebagai perantara untuk menghubungkan CPU, PCI Express Bus, dan memori. Sedangkan South Bridge terletak di sebelah selatan bagian bawah dari motherboard dan berfungsi sebagai slot PCI standar, konektor SATA, USB ports, dan lain sebagainya. Jadi, agar CPU bisa berkomunikasi dengan antarmuka bagian bawah, CPU harus melalui South Bridge terlebih dahulu. Tetapi sekarang, arsitektur ini telah digantikan dengan Platform Controller Hub chip. Di dalam arsitektur PCH ini, fungsi dari North Bridge sebagian besar telah terintegrasi ke dalam CPU, sehingga North Bridge chip telah sepenuhnya dihilangkan dan fungsi dari South Bridge sendiri sekarang dilakukan sepenuhnya oleh Platform Control Hub chip. Motherboard terdiri dari beberapa antarmuka input maupun output. Pada umumnya, antarmuka ini terletak di bagian belakang dari input-output panel motherboard. Contohnya, antarmuka yang paling umum pada sebuah motherboard ialah USB port. USB merupakan singkatan dari Universal Serial Bus. Dan motherboard biasanya memiliki beberapa USB ports karena ada begitu banyak perangkat tambahan yang berbeda yang menggunakan antarmuka USB, seperti keyboard, mouse, kamera, alat penyimpanan eksternal, dan printer. Selain itu, juga bisa digunakan sebagai pemasok listrik pada perangkat tertentu. Saat ini, sebagian besar USB ports terpasang di bagian belakang dari input-output panel dan beberapa yang lain terletak di bagian atas motherboard. Pada beberapa motherboard tertentu, terdapat pula sebuah video adapter bawaan atau biasa disebut dengan integrated video. Karena adapter video motherboard pada dasarnya merupakan satu kesatuan unit. Jika motherboard versi lama memiliki port DVI atau VGA, maka motherboard modern memiliki sebuah port HDMI atau DisplayPort. Saat ini, integrated video card tidak terlalu kuat. Jenis adapter video ini memang bisa digunakan pada penggunaan sehari-hari dengan aplikasi yang ringan. Tetapi, ketika kita gunakan untuk grafis ekstensif, seperti dipakai untuk gaming misalnya, adapter ini tidak akan kuat. Itulah kenapa banyak orang yang tidak menggunakan jenis adapter ini dan menambahkan expansion video card yang memiliki fungsi lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan mereka.
Network Interface Card juga terletak di bagian belakang input-output panel. Port ini dirancang untuk konektor RJ45 dengan kabel Ethernet dan bisa digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet. Ada pula sound card. Seperti integrated video, jika motherboard sudah memiliki sebuah sound card bawaan, maka ini disebut dengan integrated sound card. Sound card inilah yang memproses audio melalui speaker pada komputer. Saat ini, motherboard tersedia dalam bentuk dan ukuran yang berbeda. Bentuk dan ukuran inilah yang sering kita kenal dengan form factor atau faktor bentuk. Faktor bentuk motherboard paling umum yang digunakan pada PC saat ini ialah ATX. ATX singkatan dari Advanced Technology Extended. ATX dibuat pada tahun 1995 dan telah menjadi faktor bentuk standar de facto pada PC saat ini. Ukuran penuh dari motherboard ATX ialah 12 x 9,6 inci. Sebelum ada ATX, ada faktor bentuk AT. AT singkatan dari Advanced Technology. AT digunakan pada tahun 1980-an dan dikembangkan oleh IBM. Ukuran dari AT motherboard ialah 12 x 13,8 inci. Motherboard AT sudah tidak lagi digunakan setelah ATX makin sukses di pasaran. Versi lain dari motherboard ATX ialah Micro ATX. Seperti namanya, motherboard Micro ATX ini ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan motherboard ATX. Ukuran dari Micro ATX ialah 9,6 x 9,6 inci. Jadi, memang didesain segi 4 dari standar aslinya. Harga Micro ATX lebih murah dan dirancang untuk bisa muat pada casing komputer yang lebih kecil. Micro ATX juga memiliki lebih sedikit fitur dan mengonsumsi daya yang lebih kecil dibandingkan ATX. Nah, itulah tadi perkenalan pada motherboard. Terima kasih sudah menonton video ini.